Dan mereka juga membentangkan sebuah poster, sebuah spanduk yang menyatakan bahwa kebersamaan yang namanya persahabatan harus dijaga antara The Jackmania dan juga Viking. Mereka harus bersatu demi persepak bolaan Indonesia dan juga demi kemajuan sepak bola Indonesia. Sebuah persaudaraan yang berusaha dibangun oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Suasana yang memang selama ini tidak akan pernah bisa kita saksikan. Suasana yang begitu luar biasa. Suasana yang penuh dengan hiruk-pikuk, suasana yang penuh dengan kehangatan. Dan sayang sekali memang kita berharap para penonton dari Persib Bandung yang hadir di Bandung juga akan memberikan sambutan yang hangat seperti yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan kita juga berharap semenjak laga ini, sekali lagi, semenjak laga ini kita juga berharap bahwa yang namanya perselisihan antara pendukung Persija Jakarta dan juga Persib Bandung sudah damai dan juga sudah berhenti dan bisa saling bersatu untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan bisa saling mendukung di satu stadion yang sama, baik itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta atau juga di Stadion Siliwangi ataupun juga Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dalam laga terakhir Persija Jakarta. Inilah dia Persija Jakarta asuhan pelatih Iwan Setiawan. Iya, kita melihat memang di sini adalah sekarang tim terbaik yang dimiliki oleh Persija diturunkan, hampir full tim dan semua dalam kondisi yang siap untuk bermain. Kita lihat di sini dengan menempati Pedro Javier sebagai penyerang tunggal dan kadang-kala juga Bambang naik menjadi second striker. Sementara di Persib Bandung asuhan pelatih Roby Darwis. Iya, komposisi yang sama seperti pada saat bermain melawan PSPS Pekanbaru, hanya minus Aliudin yang akhirnya digantikan kembali oleh No Alamsyah. Dan kita lihat di sini duet No Alamsyah dan juga Marcel Souza dibantu juga dari tengah Radovic dan juga Tony Sutipto diharapkan bisa membongkar daerah pertahanan dari Persija. Ya, Wasila Dirianto bersiap untuk memulai kick off babak pertama Super Sunday Football Super Big Match Indonesia Super League. Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan inilah dia kick off babak pertama. Cobaan kali ini coba dilakukan oleh Ismet Sofyan bagi Persija Jakarta. Ramdhani Lestaluhu. Kembali Ramdhani Lestaluhu, duel tadi dia dengan M. Nasuha. Tercatat memang ada sejumlah nama yang pernah membela Persija Jakarta dari tim Persib Bandung. Salah satunya adalah Jendri Pitoy, lalu Herman Abanda, M. Nasuha, M. Ilham, dan juga Tony Sucipto serta Atep. Sangat baik. Ya, satu usaha pertama sekali kita lihat di sini bagaimana crossing yang dilakukan oleh Ramdhani, namun masih bisa dijangkau oleh Jendri Pitoy. Memang sangat menarik, Hendra. Tapi apa yang katakan tadi bahwa memang di sini bukan hanya tensi tinggi, bukan hanya memang ini adalah duel klasik, bahkan juga ini adalah perpindahan dari kedua tim yang memang menjadi satu masalah yang mungkin sering terjadi dalam lapangan. Karena memang di sini adalah perselisihan dari kedua tim yang memang sangat-sangat ini kita saksikan bagaimana penampilan dari kedua tim. Hasim Kipu kali ini mencoba berikan bola kepada Robertino Puliara. Memindahkan bola kali ini Robertino Puliara kepada Ismet Sofyan. Langsung berikan umpan, Pedro Javier dituju. Lebih mengarah kepada penjaga gawang Jendri Pitoy. Di pertemuan yang telah dilakukan oleh Persija Jakarta juga Persib Bandung, memang pertandingan selalu berlangsung begitu ketat. Dalam 5 laga terakhir antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung, di mana Persija Jakarta mampu meraih 3 kali kemenangan atau 2 kali kemenangan dengan 2 pertandingan berakhir dengan draw dan 1 kali kemenangan diraih oleh Persib Bandung. Hasim Kipu tampaknya sudah mulai permanen berada di posisi kiri dari Persija Jakarta. Kali ini bola dikuasai oleh Atep. Masih Atep yang menguasai bola. Berikan kali ini kepada Marcio Sosa. Ada Milan Radovic. Kembali Atep yang mencoba bermain sedikit ke tengah. Ada Jeong Kwangsik. Zulkifli Syukur. Kembali kita lihat bagaimana Emil Ham beradu kecepatan dengan Hasim Kipu. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Hasim Kipu. Oh. Ya, kita lihat Emil Han dan juga Hasim Kipu. Inilah dia. Ya, pertandingan-pertandingan dengan tempo dan juga tensi tinggi yang berada dalam duel klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Ya, seharusnya tidak perlu terjadi apabila memang Hasim Kipu juga dan Emil Han juga. Ya, kita lihat
satu usaha yang cukup baik untuk kembali berjabat tangan. Oh, ya mungkin inilah yang sedikit memicu kemarahan Atletico di saat memang ada gerakan kaki dari MU Hang. Kita tidak mengharapkan ini akan kembali terjadi nanti. Dan bentangan tadi, spanduk yang mungkin kita harapkan juga itu terjadi di dalam lapangan, Rendra. Yap. Kita berharap tentunya juga para pemain juga bisa menjaga tensi permainan. Betul. Tinggal ke lapangan permainan sepak pojok kali ini, sepak pojok pertama bagi Persib Bandung. Kesempatan emas bagi Persib Bandung untuk mencetak gol di menit-menit awal, karena kita tahu melalui bola-bola mati inilah dia Persib Bandung sering bisa mencetak gol ke gawang lawan-lawannya. Karena juga ada Herman Abanda yang akan mampu memberikan sebuah kejutan dengan sundulan-sundulannya. Masih ada tadi Pedro Javier. Kembali dikuasai oleh M. Nasuha. Jeong Kwang Sik kali ini berhasil merebut bola. Serangan balik coba dibangun. Kita lihat Jeong Kwang Sik beradu kecepatan dengan Zulkifli Syukur. Terlalu memaksa. Kita saksikan bagaimana Jeong Kwang Sik. Oh. Kali ini bola dikuasai oleh Atep. Masih Atep menguasai bola. Berhasil diambil tadi oleh Ismail Sofyan. Ya, kita melihat memang kedua tim lebih mengandalkan serangan-serangan dari sayap, di mana Persib Bandung memiliki Ilham dan juga Atep. Sementara juga Persija memiliki Ramdan dan juga Jeng Kwang Sik. Kita kalau melihat di 5 menit awal jalan pertandingan malah terlihat Persija Jakarta yang berada dalam tekanan dan mereka tidak tampil lepas. Itu terlihat dari wajah-wajah dan juga mimik mereka yang memang terlihat begitu tegang. Ya, mungkin itu juga beban yang dipikul oleh para pemain juga, mungkin ini yang memang mereka terlihat agak sedikit belum bisa mengembangkan permainan, karena juga mungkin harapan untuk bisa memuaskan para Jackmania mungkin agak sedikit membebani para pemain. Itu juga memang di setiap pertandingan besar seperti ini adalah pressure memang sangat tinggi. Bukan hanya dari lawan, justru juga kadang kala pressure itu datang dari diri sendiri, Rendra, untuk bisa lepas dari tekanan itu. Memerlukan beberapa menit memang untuk setiap pemain bisa keluar dari tekanan. Ya, dalam kondisi seperti ini memang ketenangan menjadi satu hal yang sangat penting bagi para pemain. Karena dalam kondisi seperti ini adalah ketegangan melanda setiap para pemain. Pertandingan memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola di Indonesia. Kita saksikan bagaimana Atep duel dengan Ramdhani Lestaluhu, pemain asal Tulehu yang kali ini menjadi andalan dari Persija Jakarta. Herman Abanda kembali. Kembali kita lihat. Ya, sejauh ini kita melihat memang tipikal permainan yang hampir sama. Dua tim memang mengandalkan bola-bola pendek, wall pass, through pass, dengan mengharapkan kecepatan dari para pemain depannya. Namun sejauh ini memang masih belum bisa membongkar daerah pertahanan dari masing-masing tim. Kembali kita lihat memang banyak perebutan di sektor tengah. Ismail Sofyan kembali. Ramdhani Lestaluhu. Masih berhasil dikuasai oleh Ramdhani Lestaluhu. Hasil direbut oleh M. Nasuha. Duel antara dua pemain yang sebelumnya juga pernah bermain bersama. Atep kali ini efek bola diberikan dia kepada Ismail Sofyan. Masih Ismail Sofyan. Kita lihat Noah Alamsyah yang juga membantu pertahanan. Ya, kita lihat Noh begitu jauh turun ke daerah pertahanannya untuk bisa menghalau Ismail Sofyan. Saya pikir satu tindakan yang sangat baik dari seorang Noh, karena memang dia juga berasa bertanggung jawab setiap jengkal daerah pertahanan dari timnya sendiri, walaupun memang harus mendapatkan pelanggaran dari wasit. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Jendri Pitoy, atau juga Jendri Pitoy sudah menunggu bola dari Ismail Sofyan yang tampaknya akan dicoba untuk disambar oleh Pedro Javier, Precious Mojoraya dan juga Fabiano Rosa Beltram, dan tidak ketinggalan Bambang Pamungkas. Terlalu tinggi tendangan dari Ismail Sofyan.
Kita lihat Ismail Sofyan yang harus kita bilang adalah pemain yang paling lama memperkuat Persija Jakarta. Juga termasuk satu-satunya pemain yang sejauh ini memang terus bermain bagi Persija Jakarta. Walaupun juga ada nama Bambang Pamungkas, tapi Ismail Sofyan lebih lama secara durasi bermain untuk Persija Jakarta karena ia tidak pernah berpindah klub semenjak pindah dari tim Persija Tim menuju Persija Jakarta. Marcio Sosa mencetak 8 gol sejauh ini di Indonesia Super League, termasuk 1 golnya untuk Persib Bandung ketika menghadapi Persiba Balikpapan. Backheel yang coba dilakukan tadi oleh Robertino Puliara tidak berhasil digapai oleh para pemain. Kembali ke dalam kali ini, kembali Marcio Sosa. Ya, sangat sulit karena tadi bagaimana Sosa berusaha melakukan long pass kepada Noh, bolanya tidak begitu maksimal. Dan jelas terlihat Rendra dari kubu Persib Bandung pun agak sedikit menahan para pemain gelandangnya. Di saat tadi Marcio Sosa mendapatkan bola, hanya ada Noh pilihan utama yang bisa diberikan bola. Belum ada supporting dari lini kedua yang memang sepertinya agak sedikit menahan karena juga mengantisipasi counter attack dari para pemain Persija yang mungkin yang selama ini juga menjadi satu andalan. Sebuah pojok bagi Persija Jakarta. Ismail Sofyan kembali sudah lakukan. Tampak berapa kali tadi kesempatan yang dilakukan oleh Ismail Sofyan tidak sempurna dalam konstruksi bola mati melalui tendangan bebas atau juga sebuah pojok. Tony Sucipto kali ini. Atep, kesempatan emas. Sudah berada dalam posisi offside Tony Sucipto. Ya, terlepas dari ini adalah offside, jelas terlihat di sini ada juga peluang bagi tim Persib Bandung untuk bisa berani melakukan tekanan wall pass dengan hanya 2 pemain. Tadi kembali masih belum ada pilihan lain bagi para pemain Persib Bandung, ya dalam hal ini Tony Sucipto. Kita lihat di sini tidak ada pilihan lagi. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Persija menghadapi 2 pemain Persib Bandung, sementara ada 1 pemain dari sudut yang jauh. Kita lihat itu kemungkinan tadinya Alam Syah juga Enilham. Lagi-lagi Rendra, begitu tekanan yang sangat kuat dari setiap pemain mengakibatkan saling salah passing yang menyebabkan memang inilah kondisi yang memang terjadi. Masih sulit untuk bisa membongkar daerah pertahanan dari kedua tim. Coba lihat mana Banda. Berikan bola kali ini kepada Maman Abdurrahman. M. Nasuha mencoba mendelay bola Persib Bandung. Di laga terakhir Persib Bandung ditahan imbang 0-0 oleh tuan rumah PSPS Pekanbaru. Berusaha untuk memindahkan bola kepada Zulkifli Syukur. Kali ini bola dikuasai oleh M. Ilham. Miljan Radovic. Belum ada juga bola mengarah kepada Noh Alhamsyah sejauh ini. Masih belum ada peluang yang bisa diberikan pada Noh. Marcio Sosa. Kembali kepada Miljan Radovic. Cukup baik kepada Atep kali ini. Masih Atep berada dalam daerah kotak penalti. Marcio Sosa. Duel dia dengan Robertino Puliara. Dan Fabiano Rosa Beltram kali ini. Fabiano Rosa Beltram melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Masih Fabiano Rosa Beltram kali menguasai bola. Duel dia dengan Herman Abanda. Iya, sangat menarik kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana usaha dari seorang pemain belakang Fabiano yang akhirnya terhenti oleh Abanda Herman. Dan ini satu hal yang kita lihat bagaimana seorang kapten karismatik yang memang berusaha juga untuk bisa menenangkan Abanda. Ya, inilah memang yang diharapkan. Selalu ada seseorang. Oh, ya terlihat memang agak sedikit menjatuhkan badan tadi Marcio Sosa. Sementara ini, ya satu tackling juga yang sangat baik sebenarnya dari Abanda tadi. Mungkin ini indikasi dari Abanda agak sedikit emosi karena kakinya dijepit oleh Fabiano.
sejauh ini apa yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas cukup baik untuk bisa meredakan suasana. Ya memang disinilah perlunya kepemimpinan dari Bambang Pamungkas dan juga Maman Abdurrahman Iya. sebagai dua pemain yang juga berkapasitas sebagai pemain tim nasional Indonesia untuk bisa menahan begitu tingginya tensi laga klasik di Super Sunday Football Indonesia Super League di sore hari ini. Ya kita lihat Herman Abana tampaknya mengalami cedera. Oh. Kita lihat Herman Abanda tampaknya harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Pemain asal Kamerun yang memang selama ini menjadi andalan bagi Persija Jakarta dan di 2 musim terakhir menjadi kekuatan dari Persib Bandung. Oh, lututnya mungkin mengalami masalah. Kerugian yang sangat besar apabila memang Herman Abanda harus keluar lapangan, walaupun sebenarnya Persib Bandung memiliki sejumlah pemain yang bisa bermain di posisi bertahan. Tapi kalau kita melihat dari bangku cadangan, praktis hanya M. Agung pribadi yang akan bisa bermain sebagai pemain bertahan. Ataupun malah memaksa Robi Gaspar sebagai back tengah mendampingi Maman Abdurrahman. Betul sekali. Dan ada juga kemungkinan lain apabila memang Tony Sucipto. betul, digeser. betul. Tony mungkin bisa diturunkan juga dengan menggantikan Haryono. Ya ini dia satu dribbling yang sangat impresif sekali dari seorang Fabiano walaupun harus terhenti di kaki Abanda. Ya kita lihat memang ini dari sudut pandang, dari angle kamera yang sangat Iya. luar biasa. Tidak pernah memang ada angle kamera yang seperti ini di Betul. Indonesia Super League. Dan apakah mungkin ini juga ada satu indikasi bahwa tadi benturan terjadi di saat Abanda menghentikan laju dari Fabiano, Rendra? Karena memang tadi ada guntingan dari Fabiano yang menyebabkan bagian kaki lutut daripada Abanda sedikit tertekuk. Atep sebagai posisi offside. Di mana Awedu Ajoni sudah mengangkat bendera untuk Atep. Ya, tentunya dengan pertandingan yang begitu ketat, tentunya kesalahan-kesalahan kecil akan bisa menjadi fatal apabila terjadi di lini pertahanan dari kedua tim. Dan sejauh ini kita lihat memang kedua tim masih tetap berhati-hati untuk bisa mencuri peluang. Dengan tempo permainan yang lambat seperti ini, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Ya, kalau untuk melihat dari cara bermain, tentunya bagi Maung Bandung ini sangat menguntungkan, Rendra, karena memang mereka pun juga bisa sedikit menggilai dan juga mencuri dari serangan-serangan balik. Dan juga mungkin apabila saya melihat dengan 1 poin ini juga mungkin sudah suatu keuntungan bagi Maung Bandung, walaupun mungkin mereka juga mengharapkan bisa merebut 3 poin. Dan seharusnya sebagai tuan rumah, Persija harus bisa lebih impresif dan juga berani melakukan tekanan supaya juga mereka bisa mencari peluang. Yang sejauh ini kita belum sama sekali melihat adanya peluang yang bisa membahayakan dari kedua tim. Ya, terjatuh kita saksikan dari pelanggaran dari Jeong Kwang Sik terhadap M. Nasuha. Terlihat satu usaha atau inisiatif dari Jeng Kwang Sik untuk berpindah tempat bermain di sektor sayap kanan di mana Nasuha bek kiri yang menjaganya dan Ramdhani berpindah ke sektor kiri. Oh, ya, lagi-lagi kita lihat di sini kesalahan jatuh dan tumpuan. Oh, ya, bagian ankle kelihatannya yang menyebabkan satu masalah bagi kaki dari M. Nasuha. Ya, kita lihat Jeong Kwang Sik, pemain asing terakhir yang bergabung bagi Persija Jakarta yang merupakan pemain untuk kuota Asia. Wajah tegang Robi Darwis yang tentunya sangat mengenal Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan Robi Darwis juga termasuk pemain yang mengantarkan Persib Bandung untuk bisa meraih prestasi yang sangat baik. Ya, kita lihat ada Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti. Laga yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pecinta sepak bola di Indonesia. Iya, sangat dirugikan sekali Persib Bandung kalau memang Nasuha pun harus akhirnya ditarik keluar. Karena kita lihat dalam selang beberapa menit saja Abanda dan juga Nasuha mengalami cedera yang kelihatannya sedikit serius, enggak?
Adi Rianto. Tugas berat memang berada di pundak dari Adi Rianto sebagai wasit di laga sore hari ini. Maman Abdurrahman. Ya, Persija Jakarta dan Persib Bandung adalah dua tim dengan prestasi yang mentereng tentunya di kancah perserikatan. Persib Bandung 5 kali menjadi juara di era perserikatan, terakhir menjadi juara di tahun 94. Sedangkan Persija Jakarta terakhir kali menjadi juara di era perserikatan pada tahun 1979 dan telah meraih gelar sebanyak 8 kali. Amar Zuki kali ini menguasai bola, berikan kepada Bambang Pamungkas yang menjemput kali ini. Sebuah chip dari Bambang Pamungkas diberikan kepada Jandri Bitoy. Terlalu dalam dan terlalu deras tadi maksud dari Bambang untuk memberikan bola kepada Pedro, karena Pedro juga laju larinya sudah diantisipasi oleh Maman Abdurrahman tadi. Ini dia BP, sosok yang memang sampai saat ini sangat karismatik bagi tim Persija. Berani bermain di posisi bertahan, kita lihat Persib Bandung. Zulkifli Syukur berikan bola kepada Emil Ham, serangan balik yang cepat dari Persib Bandung. Ya, permainan seperti inilah yang memang diharapkan oleh Iwan Setiawan, di mana pemain terdekatlah yang akan menggapai pemain lawan yang dilakukan oleh Pedro Harfian. Dan itulah kolektivitas yang memang harus dilakukan oleh setiap tim, Rendra. Siapapun yang terdekat dia harus bisa menghentikan serangan dari para lawannya. Dan ini kita lihat di sini sejauh ini apa yang dilakukan oleh Zulkifli untuk beberapa kali sering sekali mengancam daerah pertahanan sektor kiri dari Persija. Sementara dari sektor Nasuha masih belum jelas terlihat. Lebar ke dalam kali ini Zulkifli Syukur. Kembali kepada Emil Ham, duel dengan Fabian Rosa Beltram. Lagi-lagi berikan bola kepada Marcio Souza. Tinggalkan lapangan permainan. Andri Tani Ardiasyah dan Haryono tampaknya yang akan masuk bagi Persib Bandung. Ini dia gelandang pengangkut air dari Persib Bandung yang lama tidak bermain karena mengalami cedera dislokasi pada tulang bahunya. Ya, bisa beberapa kemungkinan dilakukan oleh Coach Robi dengan memasukkan Haryono. Kalau tidak mungkin ada perubahan di situ. Oh, berikan bola kepada Amar Zuki. Terupas sangat baik dari Ramdhani Lestaluhu tadi. Terupas yang terbaik. Ya, kembali kita lihat Jendri. Melakukan passing yang tidak begitu maksimal. Ya, ada kemungkinan mungkin posisi dari Tony digeser, Hendra, bermain di sektor back sebelah kiri, atau juga bisa menarik Atep menjadi back sebelah kiri. M. Nasuha mengalami cedera dan harus tarik keluar, digantikan oleh Haryono. Ya, kita lihat M. Nasuha, mantan pemain dari Pelita, Krakatau Steel, dan juga Sriwijaya FC serta Persija Jakarta. Ya, memang Tanpa Nasuha harus juga ditarik keluar lapangan. betul, Hendra. Nasuha juga pernah mengalami cedera yang cukup berat ya. Mungkin cederanya kembali kambuh. Ya, M. Nasuha memang pemain yang terkenal dengan cedera yang cukup kambuhan di posisi ankle. Dan tampaknya hal itu juga yang dia alami di sore hari ini. Tony Sucipto yang bergeser di posisi bek kiri. Haryono berikan bola kali ini kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza yang menguasai bola. Noah Alamsyah, boleh dibilang ini adalah sentuhan pertama dari Noah Alamsyah dalam laga sore hari ini. M atau juga Ismail Sofyan. Berikan kembali kepada Jeong Kwangsik, berusaha melewati Tony Sucipto. Jeong Kwangsik, pelanggaran dari Jeong Kwangsik jelas memang terlihat mendorong Tony Sucipto. Untuk kedua kali kita lihat di sini di posisi yang berbeda, di mana tadi saat ingin melewati Zulkifli, satu hal yang hampir sama dilakukan oleh Jeng Kwangsik, yaitu mendorong bola, running with the ball, berusaha merebut bola, dan kembali dilakukan di posisi Tony Sucipto, dan sepertinya sudah mulai terbaca, Rendra, cara bermain dari Jeng Kwangsik. Bebas bagi Persib Bandung dilakukan oleh Herman Abanda. Atep kali ini
Berikan kepada Milian Radovic. Ada Amar Zuki, Bambang Pamungkas. Masuknya kepada Pedro Javier. Kembali Herman Abanda. Robertino Puliara. Kembali Pedro Javier. Masih Pedro Javier kepada Robertino Puliara. Haryono cukup tenang memang Persib Bandung di laga sore hari ini. Dan saya melihat di sini adalah kedua kunci permainan daripada Persib dan juga Persija, Robertino dan Milian Radovic, masih belum terlihat bagaimana kontribusi dan kinerjanya. Belum banyak terlihat terupas-terupas dari kedua pemain ini kepada rekan-rekannya. Emil Ham. Oh. Hasil direbut oleh Adri Tani tadi. Penetrasi dari Emil Ham. Ya, walaupun Persib Bandung memang terlihat lebih tenang dan juga lebih memiliki agresivitas permainan, tapi ada sedikit masalah dalam positioning pada pemainnya. Kadang-kadang kita bisa melihat Emil Ham lain di tengah, terkadang juga kita bisa melihat Atep lain di tengah, atau Marcio Souza malah melebar, dan hal ini mungkin sedikit agak membingungkan untuk pola dari Persib Bandung di sore hari ini. Ya, mungkin terlihat di sini tanpa mendahului apa yang dilakukan oleh Coach Robi. Saya melihat memang mungkin di sini Coach Robi lebih memberikan kebebasan bagi para pemainnya. Inilah yang dikatakan kolektivitas, Hendra, di mana di saat para pemain berubah posisi harus ada lagi pemain lain yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya, dan memang itu tepat sekali. Banyak sekali pergerakan dari Souza. Dia seorang striker, dia hanya selalu turun ke bawah jauh mencari bola, dan setelah itu dia memberikan bola long pass kepada Noah Lamsyah, dan diharapkan ada gerakan dari Atep maupun juga dari Ilham yang bisa membantu. Bambang Pamungkas. Oh, masih sangat pelan. Flashing bola dari Bambang Pamungkas. Yang menjadi top skor sementara dari Persija Jakarta dengan 14 golnya. Tapi Bambang Pamungkas sudah dalam 7 pertandingan terakhir ini tidak mampu mencetak gol. Akankah ia kembali mencetak gol di laga sore hari ini? Daniel Saluhu bermain di sektor kiri. Ini dia pemain yang memang diharapkan menjadi andalan dan juga mengganti dari Emil Ham yang hijrah ke Persib Bandung. Atep bermain baik dengan Emil Ham. Masih Emil Ham. Maksudnya tadi memberikan bola untuk Marcio Souza. Jeong Kwang Sik. Masih Jeong Kwang Sik. Berkali-kali gagal melewati Tony Sucipto. Jeong Kwang Sik. Ya, satu keuntungan juga bagi Persib Bandung dengan memiliki seorang pemain seperti Tony dan juga Nasuha yang bisa bermain di berbagai posisi, ya. Jan Bitoy kita rekan-rekannya untuk mewaspadai pergerakan tanpa bola dari para pemain Persija Jakarta. Ismail Sofian kali ini sudah lakukan melambung tinggi dan sudah mencoba digapai tadi oleh Pedro Javier dan juga Fabiano Rosa Beltram. Ya, sudah terjadi pelanggaran tadi di mana Fabiano dan juga Pedro dianggap mengganggu gerakan dari Abanda tadi yang berusaha untuk menghalau. Ini dia Fabiano, seorang pemain belakang yang juga cukup banyak bisa mencetak gol, ya. Ya, Fabiano Rosa Beltram juga termasuk pemain bertahan yang memiliki jumlah yang cukup banyak. Selain Hamka Hamzah, Roman Golian sudah mencetak 4 gol. Dua kali bahkan Fabiano juga menjadi penyelamat bagi Persija Jakarta ketika bermain imbang dengan Persela Lamongan dan juga ketika menaklukkan Pelita Jaya. Ya, sayang sekali satu usaha tadi oleh Noah Lamsyah melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh. Memang sangat sulit bagi para pemain striker dari Persib Bandung, memang tidak ada pilihan lain karena kita lihat setiap adanya umpan atau crossing bola ke depan, tidak ada gerakan dari lini kedua yang bisa maju untuk memberikan kontribusi, membantu serangan, dan ini mungkin yang sedikit menyulitkan Noh dan juga
Mario Souza untuk bisa memberikan atau paling tidak mengancam gawang dari Andri Tani. Sementara penjagaan dari tim Persib Bandung masih sangat ketat sekali. Mereka masih sangat disiplin dan juga bagi tim Persija memang masih sangat sulit untuk bisa membongkar serangan. Unbalance yang diharapkan bisa terjadi masih belum terlihat. Sejauh ini keseimbangan dari pertahanan kedua tim masih terjalin begitu baik. Ismail Sofyan. Oh. Ya. Kembali kita lihat. Ya, kita Ya, lihat dengan wasit harus tegas. Ya, Betul sekali. Wasit harus tegas untuk bisa menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Ya, di mana-mana memang El Clasico atau Liga Klasik ini adalah bumbu-bumbunya. Selama Betul. memang tidak ada kontak fisik, Ya. beradu argumen, beradu mulut adalah satu hal yang sangat wajar dalam laga-laga dengan tensi tinggi seperti ini. Ya. Dapat merasa dilanggar dari belakang dari Ismail Sofyan. Sedikit emosi terhadap Marcio Souza. Ismail Sofyan kembali kepada Precious Yabajurai. Masih ada Robertino Puliara. Kembali berikan bola kepada Pedro Javier kali ini. Umpan Pedro Javier. Masih muda bagi Jendry Bitoy. Ya, crossing yang langsung mengarah kepada Jendry dan sangat sulit untuk bisa memotongnya karena terlalu dalam tendangan dari Pedro Javier. Atau tendangan dari Fabiano tadi yang diarahkan kepada Pedro Javier. Zulkifli Syukur cukup jauh melakukan overlapping. Kembali masih ada Fabiano Rosa Beltran. Hasim Kipu. Milan Rodovic. Marcio Sosa. Lagi dalam kali ini. Precious Yabajurai. Kembali kepada Fabiano Rosa Beltran. Hasim Kipu. Robertino Puliara. Dari segi lapangan tengah, apakah ini kondisi di mana Persija agak sedikit kesulitan meladeni lapangan tengah dari Persib Bandung? Ya, sejauh ini memang kita lihat perkembangan dari lini tengah dari Persija memang belum begitu baik untuk bisa mengembangkan permainannya. Tidak banyak kontribusi dari Robertino, sementara kita lihat justru malah Amar Zukila yang bisa menunjukkan sedikit performa terbaiknya dengan bisa memberikan true pass, padahal dia seorang pemain gelandang bertahan. Sementara itu kita di sini dengan hadirnya Aryo di tengah, tentunya keseimbangan dari Persib Bandung sendiri bisa terjaga dengan baik dan bisa sedikit mendorong Milan Radovic untuk lebih berani maju ke depan, Hendra. Karena memang tidak ada sama sekali pilihan bagi para pemain striker karena tidak ada gelandang yang kerap membantu naik ke depan. Kembali kita lihat umpan menuju pergerakan dari Marcio Souza. Ada kemiripan secara fisik memang antara Jendry Bitoy dan juga Andri Tani Ardiansyah. Dua penjaga yang bertubuh gempal, tapi berbeda generasi. Tapi sama-sama sudah pernah merasakan membela tim nasional Indonesia. Walaupun Andri Tani masih memulainya di timnas U23. Percobaan tadi dari Marcio Souza. Lagi-lagi pilihan yang harus diambil dari Souza, walaupun memang ini satu keputusan yang cukup positif. Ini juga menandakan bahwa memang tidak adanya pilihan lain lagi selain melakukan tendangan langsung ke gawang. Gagal lapangan permainan. Kita lihat memang belum ada satu peluang yang cukup terbuka yang dilakukan oleh kedua tim dalam laga klasik. Rahmat Afandi
mantan pemain Persib Bandung yang membela Persija Jakarta, ada Johan Johansyah dan juga Octavianus. Dan tidak ketinggalan ada Rudy Bogel dan penjaga gawang Bagus Jiwo yang berada di bench dari Persija Jakarta. Haryono kembali kepada Atep. Atep kali ini kita lihat berusaha untuk melewati Amar Zuki. Masih Atep menguasai bola. Peluang masih didapatkan oleh M. Ilham. Masih ada Precious Emojorae. Ya, satu blok yang sangat berarti dan kembali peluang masih ada di sini. Ya, pelanggaran di daerah yang sangat strategis bisa mencetak gol. Tentunya ini satu kegemaran dari Radovic dan juga Marcio Souza melakukan eksekusi. Sudah mulai terlihat, Rendra, ada celah di pertahanan dari Persija yang bisa diambil atau juga diintimidasi oleh Persib Bandung. Di mana tadi sebenarnya ada kesalahan dari Amar Zuki yang berusaha melakukan tackling terhadap Atep tadi ya, ini dia. Ya, jelas memang pelanggaran dari Sofian, betul. Sofian. Itu tipis sekali Ya, mendekati garis kotak penalti. betul. Memang terjadi di luar dan ini juga satu hal yang sangat menguntungkan. Kalau di dalam tadi memang kita tahu bahwa penalti akan diberikan. Tani meminta para pemain menutup ruang tembak. Lihat kali ini ada nama-nama yang bisa melakukan tendangan bebas ini seperti Marcio Souza, ada juga Milian Radovic. Berjarak sangat dekat dengan garis kotak penalti. Mengambil ancang-ancang, kita akan lihat siapakah yang mengambil tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kali ini sudah ditiup peluit dan kita lihat tendangan Marcio Souza. Ya, ini dia. Kita lihat ada satu pelanggaran karena di saat tendangan dilakukan oleh satu pemain yang maju terhadap protes dari kalangan Persija. Ya, protes dari Bambang memang fluid dari dia. Dan itu juga ada satu pemain yang lari untuk memblokir atau bergerak. Kembali satu keuntungan bagi Persib Bandung yang akan mengulang tendangan bebas ini. Kembali tendangan bebas bagi Persib Bandung. Tambahkan lakukan kembali oleh Marcio Souza. Lagi-lagi mengenai pagar dari Persija Jakarta. Ya, pagar yang begitu rapat dan begitu banyak masih sedikit menyulitkan dengan Souza untuk bisa melakukan tendangan secara maksimal. Noah Alamsyah. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Maria Noah Alamsyah yang sudah memecahkan telurnya dan mencetak gol untuk Persib Bandung di Indonesia Super League. Mencetak 2 gol ketika menghancurkan Persiwa Wamena. Dan ketika itu juga Persib Bandung tampil begitu luar biasa. 3 gol yang mereka cetak semuanya adalah gol-gol yang berkelas. Ada peluang didapatkan tadi. Ya, kita lihat di sini satu kepintaran dari seorang Ramdhani. Dia sudah melakukan sprint dan dia melakukan cut-in masuk ke dalam untuk memotong terupas dari BP tadi. Ini dia. Kita lihat Ramdhani melakukan cut-in ke dalam dan sedikit terlambat Zulkifli, namun sayang sekali tendangan dari Ramdhani tidak maksimal. Peluang yang begitu terbuka dan ini juga menandakan bahwa ada celah sebenarnya bagi kubu Persib Bandung di mana pertahanan yang sudah mulai sedikit bisa terbuka. Kembali pelanggaran. Dan belum banyak, Rendra, kita melihat peluang-peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Kembali Souza yang memang mempunyai temperamen sangat tinggi.
melakukan protes pada wasit. Ya, Iwan Setiawan memberikan instruksi khusus untuk Jeong Kwang-sik. Ya, kita lihat hampir tidak ada celah yang kosong di tribun bagian bawah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ini menunjukkan betapa antusiasme yang luar biasa dari masyarakat untuk menyaksikan laga di sore hari ini. Dan bagi Persija Jakarta ini juga menjadi satu partai yang memang ditunggu-tunggu, karena dalam beberapa partai sebelumnya mereka harus bermain di luar kandang, seperti bermain di Stadion Kanjuruhan ataupun juga Stadion Wilis di Madiun, dan juga Stadion Manahan Solo tentunya. Mari kita lihat kali ini Precious Emojorai. Peluang didapatkan kali ini, tendangan keras Robertino Puliara. Ya, sudah ada 2 kesempatan Rendra yang dilakukan oleh anak-anak Persija. Tadi Ramdhani di luar kotak, dan saat ini kita lihat bagaimana Robertino bisa masuk dan bisa melakukan kontrol bola yang baik. Terupas tadi dari Pedro Javier yang mengambil inisiatif untuk keluar ke sayap. Ini dia, kita lihat passing atau terupas kepada Robertino. Ini dia, tendangannya juga masih meninggi dari gawang Gentry Pitoy. Peluang pertama dimiliki oleh Robertino Pugliara. Kembali pelanggaran terjadi. Lihat Pedro Javier, juga Herman Abanda. Ya, walaupun memang harus bermain dengan tempo cepat atau juga dengan permainan yang agak sedikit keras, tentu juga memang diharapkan. Ini dia, setiap pemain berkepala dingin Rendra dan bisa menahan emosi dari setiap individu, agar supaya kita juga bisa mendapatkan tontonan yang cukup menarik tentunya. Yang kita harapkan adalah kita bisa melihat gol-gol jeger yang bagus, bukan justru malah adanya perselisihan antar pemain di dalam lapangan. Tendangan keras sebelum bisa menembus pertahanan. Kembali kali ini Hasim Kibu, maksudnya kepada Jeong Kwang-sik, terlalu deras. Jelas memang terlihat ketegangan berada di seluruh pemain yang berlaga di sore hari ini. Mereka tidak tampil lepas. Mereka seperti takut berbuat kesalahan. Iya, betul sekali Rendra. Dan memang juga melihat dari pertandingan ini, kedua tim mungkin bisa mempunyai prinsip bahwa boleh kalah dengan tim lain asal jangan dengan Bandung atau dengan Persija Rendra. Karena memang ini pertandingan sangat-sangat bergengsi sekali untuk kedua tim. Ini juga yang mengakibatkan memang kedua tim memang kelihatannya agak sedikit menahan permainan, dan juga mungkin juga bagi Persija sendiri mereka belum bisa keluar dari tekanan dari diri masing-masing dan juga dari penonton tentunya, yang mengharapkan kemenangan bagi tuan rumah bisa didapatkan. Kembali ke dalam, Tony Sucipto bagi Persib Bandung. Kembali kepada Atep. Masih Tony Sucipto. Lagi-lagi kepada Atep. Precious Emojorai, Ismail Sofian kali ini. Jeong Kwang-sik. Precious Emojorai coba membypass lapangan tengah, memberikan bola kepada Pedro atau juga Robertino Puliara. Ilham berikan kepada Zulkifli Syukur. Milian Radovic kembali kepada Atep.
Noah Alamsyah yang dituju, patah kembali kepada Precious Emojirai. Kita lihat banyak sekali inisiatif dari Atep yang harus masuk ke dalam sektor tengah. Karena memang berkali-kali kita lihat di sini Sousa banyak bermain di sektor sayap, menempati posisi daripada Atep sendiri. Play on. Ramdhani Lesaluhu kali ini berikan kepada Bambang Pamungkas. Maksudnya kepada Ramdhani Lesaluhu. Lagi-lagi patah serangan dari Persija Jakarta. Kembali kita lihat Fabiano Rosa Beltram. Masih Fabiano Rosa Beltram. Bukan pelanggaran. Milian Radovic berikan bola kepada Haryono. Kembali Marcio Sosa. Oh, baik sekali. Oh. Terlambat sepersekian detik. Ya, Noah Alamsyah. kembali celah yang didapat oleh Persib Bandung, di mana tadi kita lihat crossing dari Sousa sangat baik, namun tidak dapat dijangkau oleh Along. Ya, menit terakhir di waktu normal Super Sunday Football Big Match Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Skor masih imbang 0-0 dalam pertemuan ke-30 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di kancah Liga Indonesia. Ya, kita lihat Ramdhani Lesaluhu tampak memegangi lehernya. Ya, tidak terlihat jelas tadi apa yang terjadi terhadap Ramdhani. Ya, sudah kembali berdiri Ramdhani Lesaluhu. Ya, kelihatannya ada sedikit benturan dengan Zulkifli, namun kita lihat kedua pemain sudah saling melakukan tos, berjabat tangan juga. Ya, sejauh ini kita lihat kinerja dari wasit Adi Rianto cukup baik, masih bisa menengahi setiap permasalahan yang terjadi. Zulkifli Syukur. Pelanggaran keras Ya. dilakukan oleh Ramdhani Lesaluhu. Ya, Sangat keras memang pelanggaran dari Ramdhani Lesaluhu. cukup keras, dan ini mungkin adalah indikasi dari usaha Ramdhani untuk membalas tadi di mana dia dilanggar oleh Zulkifli. Tepat sekali, dan memang mau tidak mau Adi Rianto harus memberikan kartu kuning karena memang kita lihat ganjalan dari Ramdhani ini tidak mengarah kepada bola dan langsung mengarah kepada kaki Zulkifli. Ya, Ramdhani Lesaluhu mendapatkan kartu kuning pertama di laga sore hari ini. Dikeluarkan oleh wasit Adi Rianto. Ramdhani Lesaluhu pemain jebolan dari Diklat Ragunan. Sangat keras menerjang Betul. paha dari Zulkifli Syukur. Mengarah langsung ke bagian atas paha daripada Zulkifli. Dan memang temper dari para pemain muda ini kadang-kala memang agak susah sedikit untuk dikontrol, dan ini mungkin menyebabkan dari Ramdhani agak sedikit emosinya naik karena dia juga merasa diganjal. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Milian Radovic. Sebenarnya sudah sangat baik percobaan yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Ya, sepak pojok untuk Maung Bandung. Lihat Andri Tanim. Menit-menit rawan Rendra di half time.
Ya, Milad Rodovic. Ya tidak jelas di sini protes yang dilakukan oleh Milanovic. Apakah mungkin dia mendapat intimidasi dari penonton dengan lemparan-lemparan? Ya tidak diharapkan memang adanya lemparan untuk meneror para pemain Persib Bandung. Ya ini dia kembali satu tindakan menurut saya tidak perlu dilakukan. Kembali Milad Rodovic kali ini. Berhasil diamankan tadi. Masih ada Zulkifli Syukur. Radu kecepatan kembali dengan Ramdhani Lestaluhu. Hasilkan tendangan gawang saja. Sudah masuk ke menit ke-49 di tambahan waktu. Ya, akhir dari pertandingan babak pertama Super Sunday Football Indonesia Super League dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Skor masih imbang 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam laga di sore hari ini.